Selamat datang di M. Harvin Zuhdi Channel, channel YouTube yang menghadirkan dakwah kultural virtual dengan pemahaman moderasi agama, menghadirkan juga cerita-cerita tentang perjalanan kehidupan yang humanis dan sublimatif dengan 3 mutu: membaca langit, dibaca bumi, melangitkan zikir, membumikan fikir. Iqra bi harfin, karir bi alfin. Oke sahabat, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat, pemirsa, dan teman yang Harvin Zuhdi Channel. Saat ini kita bersama Kepala Unit Percetakan Al-Quran Kementerian Agama RI. Beliau punya kewenangan untuk mengatur tata kelola percetakan Al-Quran di Indonesia. Biasa teknis. Untuk ke depan kita akan lihat bagaimana upaya-upaya percetakan Al-Quran, mekanisme distribusi, dan sejauh mana sudah program berjalan. Baik, terima kasih. Ini luar biasa ini. Katanya kita lagi acara DPR dan bisa bertemu kawan lama, ini luar biasa. Jadi unit percetakan Al-Quran ini adalah salah satu UPT ya, unit pelaksana teknis pada Ditjen Dimas Islam Kementerian Agama, di mana 2016 sebelumnya itu Al-Quran kita lelang. Cetakannya. Cetakannya kita lelang. Sekarang pemerintah membentuk suatu lembaga namanya unit percetakan Al-Quran. Pada tugas fungsinya kita menerbitkan, mencetak, mendistribusikan, dan satu lagi kita melayani jasa percetakan dari masyarakat, BNPB. Alhamdulillah 2016 kita mulai operasi sampai sekarang itu ada sekitar 1.700.000 yang sudah kita cetak. 1.700.000 Ya. Al-Quran. Itu sudah kita distribusikan ke seluruh Indonesia, masuk ke NTB ini. Ya, Cuma memang mekanisme distribusi kita baru sampai ke Kanwil. Jadi Kanwil nanti yang mengatur kebutuhan di wilayahnya masing-masing. Memang kebutuhannya sangat tinggi ya. Bayangkan saja kalau untuk mencukupi angka pernikahan, data kita di SIMKA itu 2 juta pasang. Keluarga baru, mereka harus dibekali satu keluarga, satu pegangan hidupnya lah. Betul, dunia akhirat. Nah itu. Ya, gitu. Baik, jadi kalau dalam satu kuartal cetakan itu anggap Ya. satu semester Nah, cetakan itu berapa? jadi memang kemampuan masih minim sekali, masih jauh. Kita tahu Saudi itu 18 juta sebar per tahun. Bagaimana dengan UPG? Ya, ini salah satu Berapa kalau kita paling cukup pernah kita cetak 1 juta. 1 juta. Tapi memang yang banyak itu Yasin. Oh iya. Itu best seller ya. Iya. Tahun ini kita cetak 400.000, 220.000-nya 20.000 adalah Al-Quran Hikmah Reaksi Penyebutan 2019. Iya. Ini yang mungkin disebut masyarakat. Al-Quran terjemah. Jadi UPG ini hanya mencetak. Cetak. Jadi naskahnya itu dari LPMI namanya, Lembaga Pelajar Pengkajian Musyawarah yang diketuai Pak. Mereka yang mentasi semua penerbit yang akan mencetak. Nah, Kemarin PT Pak kandidat Dr. Jamal ini kan pernah mengadakan isi ya, lomba tentang UPG Fest. OPGPS. Nah, bisa diceritakan sedikit? Oh ya, ini dalam rangka kita Mendekatkan. mendekatkan Al-Quran ini dengan masyarakat, terutama masyarakat dan kaum milenial. Alhamdulillah responnya cukup bagus. Ya, itu kita mengadakan 2 seminar tentang percetakan Al-Quran. Itu pesertanya hampir 1.400 yang ngisi formnya. Yang kedua, kita adakan lomba foto barang dengan mushaf Kemenak. Iya. Alhamdulillah pesertanya juga lumayan. Kita adakan lomba karya tulis 5 populer. Alhamdulillah banyak naskah-naskah yang masuk. Dan terakhir itu adalah lomba desain cover. Desain cover. Wah, itu. Alhamdulillah pesertanya lumayan. Desain cover Al-Quran. Cover mushaf. Yang mana itu? Itu saya lupa ya, ada di Instagram kita. Masalahnya banyak, ada dari NTT, TB, bahkan dari Papua juga itu. Alhamdulillah. Dan di gongnya kemarin kita memberikan
lifetime achievement kepada mereka yang tokoh-tokoh ya, yang memang concern berjasa penerjemahan ayat Al-Quran. Itu kita beri kepada Dr. K. Saifuddin Zuhri yang memang beliau ini adalah salah satu pencetus ya lembaga penerjemah Al-Quran. Kemudian ada Pak Dr. Syihab yang mungkin sudah tahu pakar tafsir Indonesia. Kemudian yang ketiga itu adalah Kiai Ahsin Saho. Beliau ini ahli qiraat. Belum ya banyak karya-karyanya. Yang terakhir itu adalah Ustaz Isep Misbah. Nah ini menarik, masih muda. Ustaz Isep Misbah dia menulis naskah Al-Quran dengan tulisan tangan. Itu pekerjaannya dari hampir 3 tahun. Orang mana itu orang Sukabumi. Jadi mungkin tulisannya apa? Khot. Itu sudah dipakai di Quran Inbun yang punya pemenang. Itu tulisan tangan beliau. Jadi nanti Isep Misbah. Nanti ke depan kita mau cetak mushaf tulisan tangan beliau. Insya Allah lebih bagus kalau pemirsa sudah melihat Quran Inbun yang pemenang. Itu hasil karya. Jadi bisa. Nah, ke depan nih program pemerintah juga ingin merevitalisasi PK. Kita tahu kebutuhan bagi masyarakat NTB yang muslim punya kebutuhan sangat tinggi. Kita akan merevitalisasi. Anggaran yang cukup besar tentunya. Nah, target pimpinan gitu sampai 10 juta lah per tahun. Nanti kalau ada waktu main ke siap. Ciawi kan. Kita punya lahan 2 hektar, sana ada percetakannya. Insya Allah, mohon doanya nih, bisa mudah-mudahan ini bisa terwujud. Dan kita bukan hanya mencetak Al-Quran saja, jadi buku-buku agama kita Jadi luar biasa program PT ini. Jadi kira-kira ada statement untuk masyarakat di mana kita berinteraksi yaumian atau harian dengan Al-Quran. Tips-tipsnya dan jadi apa ya? Al-Quran itu memang kita sering dengar ya. Tapi bacanya malas. Iya kan? Ya, sempatkanlah walaupun 1 ayat. Atau yang kita hafal lah kita baca. Insya Allah kan ala bizikrillah tatma'innul qulub itu kan banyak ayat-ayat yang memang kita perlu baca ayat Al-Quran mendapat ketenangan. Mungkin kita lupa, kita lagi gelisah. Kita lupa baca Al-Quran. Ya mudah-mudahan dengan Al-Quran, dengan syafaatnya Al-Quran, solusi itu ada semua di situ. Insya Allah. Ini lebih paham. Jadi kepada pemirsa, terutama generasinya, jadikan Al-Quran sebagai solusi. Tentu dengan baca, menghafal dan mentadaburi makna-maknanya. Insya Allah kita semua akan sehat, selamat dunia akhirat. Amin. Syukron wa dumna bil khair wal barakah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum.
dicetak 4 kali lipat dari jumlah tahun 2017 menjadi 430.000 eksemplar, terdiri dari Al-Quran Standar Indonesia, Al-Quran dan terjemahnya, ditambah dengan juz amma. Memang terlihat masih jauh dari kebutuhan kitab suci Al-Quran di Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan, unit percetakan Al-Quran akan menjawab semua kebutuhan kitab suci Al-Quran di Indonesia. Ada beberapa proses quality control yang menjadikan unit percetakan Al-Quran berbeda dengan percetakan lainnya. Ada 7 tahap quality control yang kami lakukan di sini. Membuat dummy Al-Quran dan menyerahkan dummy tersebut kepada lembaga Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran untuk diperiksa. Dummy Al-Quran tersebut dipindahkan ke perangkat komputer dan tetap melalui pemeriksaan. Kemudian dummy tersebut dikembalikan lagi ke unit percetakan Al-Quran dan diperiksa kembali oleh pihak QC. Kemudian dilanjut untuk diekspos ke plat dan dipasang di mesin cetak untuk dimulai melakukan proses mencetak. Pada saat melakukan cetak massal, hasil cetak tetap diperiksa oleh petugas quality control, biasa disebut lisan dengan QC mesin. Karena quality control tersebut dikerjakan bersamaan dengan produksinya mesin cetak. Setelah proses pencetakan selesai, kemudian diproses kembali ke bagian finishing atau dijahit benang sesuai dengan dummy, dan kemudian hasil jahitan tersebut tetap diperiksa oleh QC yang biasa disebut dengan istilah QC awal. Isi Al-Quran yang sudah sempurna di quality control kemudian diberi sampul atau cover dan kemudian dilakukan proses QC akhir dan diberi stempel oleh petugas quality control. Artinya, Al-Quran tersebut sudah boleh didistribusikan kepada masyarakat. Terima kasih atas kunjungannya dan terima kasih.